Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil dari rencana aksi pencegahan korupsi di lingkungan masjid. Pertama ada tipologi masjid. Yang pertama masjid negara. Masjid negara adalah masjid yang berada di ibu kota negara Indonesia, menjadi pusat kegiatan keagamaan tingkat pemerintahan provinsi. Kedua ada masjid nasional, masjid yang berada di ibu kota provinsi yang ditetapkan oleh Menteri Agama dan menjadi pusat kegiatan keagamaan tingkat pemerintahan provinsi. Yang ketiga ada masjid raya, masjid yang berada di ibu kota provinsi, ditetapkan oleh gubernur atas rekomendasi Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi dan menjadi pusat kegiatan keagamaan tingkat provinsi. Selanjutnya ada Masjid Agung, masjid yang berada di ibu kota kabupaten atau kota, ditetapkan oleh Bupati atau Wali Kota atas rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten atau Kota dan menjadi pusat kegiatan sosial keagamaan di wilayah kabupaten atau kota. Selanjutnya ada masjid besar, masjid yang berada di kecamatan ditetapkan oleh pemerintah daerah setingkat camat atas rekomendasi Kepala KUA Kecamatan dan menjadi pusat kegiatan sosial keagamaan di wilayah kecamatan. Terakhir ada masjid jami, masjid yang di pusat pemukiman di wilayah pedesaan kelurahan dan menjadi pusat kegiatan sosial keagamaan masyarakat di wilayah pemukiman desa atau kelurahan. Adapun target masjid untuk rencana aksi pencegahan korupsi ini diarahkan pada Masjid Jami sebagai subjek utama karena jenis masjid ini memiliki fungsi keagamaan dan sosial yang paling aktif di tengah komunitas serta mewakili kebutuhan umum, pengelolaan keuangan dan aset yang kompleks. Selanjutnya latar belakang dari aksi pencegahan korupsi ini. Karena masjid memiliki peran penting dalam interaksi sosial, pendidikan keagamaan, dan penggalangan dana di masyarakat, jadi praktik manipulasi laporan keuangan yang masih sering terjadi oleh oknum pengurus masjid itu sendiri harus dihilangkan. Oleh karena itu, dibutuhkan inovasi dalam tata kelola keuangan dengan pemanfaatan teknologi dan keterlibatan jemaah. Adapun tujuannya yaitu untuk meningkatkan profesionalisme dan transparansi dalam pengelolaan keuangan serta aset masjid. Dan tujuan khususnya adalah untuk meningkatkan kapasitas pengurus masjid sebagai pengelola keuangan dan aset. Kedua, mengembangkan sistem pengelolaan yang lebih baik dan terbentuknya mekanisme pengawasan yang baik pada pengelolaan keuangan masjid. Oke. Garis besar kegiatannya itu kami bagi 3. Yang pertama dari sisi pengurus. Dari sisi pengurus, pertama-tama kita akan lakukan survei. Survei pertama itu adalah sejauh mana pemahaman pengurus tentang pengelolaan aset dan keuangan yang baik. Selain itu, kita akan ukur sampai mana bagaimana existing prosedur pengelolaan aset atau keuangan masjid yang sedang berjalan sekarang. Dari hasil data itu nanti kita akan lakukan pelatihan untuk pengurus. Dari sisi existingnya kita akan bentuk SOP baru. Kemudian dari sisi sistemnya kita akan kembangkan aplikasi yang memungkinkan laporan itu dipublikasi sedetail mungkin. Nah, dari aplikasi nanti kita akan bikin panduannya, kemudian kita akan sosialisasikan kepada pengurus terutamanya dan juga jemaah. Yang ketiga itu adalah dari sisi pengawasan. Untuk pengawasan sendiri, kita akan lakukan kerjasama dengan lembaga eksternal dan diharapkan nanti akan ada laporan audit berkala dari lembaga tersebut. Terus yang kedua adalah kita akan letakkan beberapa minimal 1 papan atau media publikasi di tempat strategis di masjid yang bisa diakses dengan mudah oleh jamaah. Dan juga kita akan letakkan kotak saran sebagai sarana pengaduan oleh jamaah. Oke, untuk
Indikator keberhasilan pertama, kami menargetkan 80% pengurus masjid mampu menerapkan tata kelola laporan keuangan dan aset secara baik dan profesional. Dan untuk 20% sisanya yang mungkin masih kesulitan, kami akan adakan pelatihan lanjutan agar mereka bisa ikut menyesuaikan. Kedua, laporan keuangan dan aset akan dipublikasikan setiap 3 bulan dengan akses real time untuk publik. Jadi semua bisa melihatnya kapan saja. Lalu yang ketiga, pengaduan anonim dari jamaah harus mendapat respon formal, baik via aplikasi maupun kotak saran selama masa uji coba. Dan yang terakhir, kerjasama dengan lembaga audit eksternal akan memastikan pengawasan berjalan lebih efektif. Nah, indikator ada dampak dan keberlanjutan. Pertama, kami ingin meningkatkan profesionalisme pengurus dalam pengelolaan keuangan masjid. Yang kedua, program ini akan menumbuhkan budaya anti korupsi lewat partisipasi aktif jamaah dalam pengawasan. Lalu yang ketiga, sistem digital yang inklusif ini bisa direplikasi di masjid lain, jadi manfaatnya bisa meluas. Dan yang terakhir, kami harap masjid menjadi teladan institusi publik yang bersih dan dari praktik korupsi. Lalu terima kasih atas perhatiannya. Dengan komitmen bersama, kami yakin langkah ini mampu mendorong perubahan besar. Masjid yang transparan adalah fondasi bagi masyarakat yang bermartabat.